Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiyya ilaika minal kitab aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, ada satu frase dalam ayat tadi, yakni wala zikrullahi akbar. Tidak ada zikir, tidak ada mengingat Allah yang lebih besar, lebih hebat, lebih baik selain daripada solat. Jadi kembalinya kepada aqimis shalah. Itu dirikanlah solat. Solat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu solat itu adalah zikir yang paling besar. Kenapa solat ini menjadi ibadah yang besar? Yang pertama, Bapak Ibu yang kita muliakan, setelah kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu langsung yang kedua dari rukun Islam itu adalah qimus shalah, mendirikan solat, ya. Kemudian solat yang kita kerjakan ini, Bapak Ibu, ini kan sering kita peringati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu pesan pentingnya adalah menerima perintah solat. Itu bedanya antara zakat, haji, ya, dengan puasa. Tapi solat langsung diterima. Ini menunjukkan begitu akbar. Wala zikrullahi akbar. Sehingga langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kita muliakan, ada dua ya ibadah yang kita masuk kepada kelompok diwajibkan, malah ada rukun. Ya, di solat itu menjadi syarat sah bahwa kita harus beruduk. Satu, ibadah tawaf, ya, di Baitullah itu dalam keadaan beruduk. Yang kedua, solat. La yuqbala sholata ahadukum iza yatawadda. Tidak diterima solat seseorang itu kalau dia tidak beruduk. Jadi hanya dua ibadah yang diwajibkan kita untuk beruduk. Bapak kalau berzikir bisa beruduk, bisa tidak. Kalau puasa tidak ada syarat beruduk, ya kan? Kalau bayar zakat ada tidak syarat beruduk? Enggak, Pak. Bapak mau baca Quran dalam keadaan beruduk, bagus. Tidak dalam keadaan beruduk pun boleh. Tapi kalau sholat enggak. Sholat itu wajib dalam keadaan beruduk. Maka dia menjadi uduk, menjadi syarat sahnya sholat. Kalau sholat itu hukumnya wajib, maka uduknya juga hukumnya wajib, ya. Jadi posisinya setelah syahadat, yang kedua diterima langsung, yang ketiga, kenapa sholat ini menjadi zikir yang besar? Karena dia dengan beruduk.
Kita tidak temukan Bapak Ibu kalau seandainya orang berjudi langsung dicap jadi kafir, tidak ada. Orang mabuk, orang berzina. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, ya kan? Faman tarakaha faqad kafarah. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia kafir. Nah, sehingga ada berbeda pendapat ulama tentang itu. Ada yang kufur, ada yang benar-benar ya kalau dia mengingkari wajibnya sholat, maka dia masuk kelompok kafirnya itikadi, ya kan? Tapi yang jelas Bapak-bapak, ini kan ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat itu bagian dari kekufuran. Malahan as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, ya kan? Siapa yang mendirikan aqamas shalah faqad aqamaddin, dia termasuk yang mendirikan sholat, ya kan? Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia meruntuh agama. Ambo yo ndak sholat dah Ustaz, tapi kalau agama ambo di gaduh-gaduh, dihina-hina, oh itu ndak bisa, ambo mati kamu. Di ma bahasa itu keluarnya tu. Nyo walaupun tak solat, tapi kalau agamanya dihina, oh naik emosi. Padahal orang tak solat tu meruntuh agama, Pak. Ya, orang yang tidak solat tu meruntuh agama. Balanya mengecian baso. Ambo solat saya indaknya, tapi kalau agama ambo dihina, ambo rela lo mati. Ya ndak. Di malah bahasa itu keluarnya gitu kan. Padahal kata Rasulullah, orang yang tidak solat tu meruntuh agama. Ya kan? Kalau berjudi Bapak-bapak, Ibu-ibu belum sampai ke tingkat meruntuh agama. Ya kan? Paling-paling ya mengikuti setan lah ya. Karena judi, mabuk itu adalah bagian dari perbuatan setan. Tapi kan orang meninggalkan sholat bagian dari kekufuran, ya kan? Yang agak sedikit keras itu masuk kelompok kekafiran, sehingga kalau dia mati dalam tidak melaksanakan sholat, ada ulama yang berpendapat tidak disolatkan. Itu kan suatu hal yang keras itu, Pak, ya kan? Nah, kalau kita mau merujuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, awak ke dunia aku mangana sawananya, Pak. Ada ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali menyembah kepada Allah. Lalu kata-kata menyembah di sini, ibadah di sini diperlebar selebar-lebarnya, Pak. Sehingga banyak mengatakan mengajar itu ibadah juo, pergi ke sawah ibadah juo, manggaleh ibadah, pakai juo di belakangnya, Pak. Kalau kita mau sedikit tegas di situ, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Menyembah di situ untuk kita ya sholat. Jadi kalau seandainya kita mau sedikit memperkuat diri kita, katakan sajalah, saya tidak hadir ke dunia ini kecuali untuk sholat. Gitu aja, Pak. Jadi kalau begitu ke dunia aku untuk sholat, Ustaz, iyo. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur seperti sekarang ini. Ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Jadi untuk inilah kita. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Silakan nanti Bapak Ibu sholat subuh, selesai sholat subuh tunggu waktu zuhur, karena ada waktu panjang, manfaatkan itu. Nan anak silakan, nan kakak tua silakan, nan manggale silakan, yang ke sawah silakan, yang ke ladang silakan, yang berbisnis silakan. Tapi bukan itu tujuan kita datang ke dunia. Tujuannya adalah untuk sholat. Ketika sholat zuhur datang, Bapak datang lagi ke sini, datang lagi ke rumah Allah. Kan itu sebenarnya, Pak. Nanti sudah selesai sholat zuhur, tunggu waktu asar, karena ada waktu yang panjang. Apa boleh balik? Mau ke sawah baliklah ke sawah balik, mana ke pasar balik, nak ke kantor balik ke kantor, Pak. Gitu. Nanti waktu asar datang, Bapak Ibu datang lagi kepada Allah. Iku indah, Pak. Tujuannya untuk sholat. Dia waktu untuk karajo, sibuk saya dengan karajo, dengan alasan manggalib ibadah juga, kan itu yang terjadi, Bapak. Padahal itu waktu menunggu waktu sholat. Nah, datang waktu sholat, malah diingatkan, Pak. Saya ingin di waktu yang pendek ini begini. Walaupun hadis At-Tirmizi ini dianggap dhaif ya, tapi kan di situ ada kalimat tauhid
kalimat takbir yang luar biasa. Ketika awak lahir dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anak-anak cucu awak lahir masih di baduang tu, dipangan ke telingonya, diazankan, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banan yang dibisian ke telingonya, Pak. Alun ado ke dangdut itu do, Pak. Ya nak. Alun ado pop lain, alun ado rock lain, Pak. Alun ado ke saluang masuk ke situ lain. Dah dibisian ke telinga awak masing-masing. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu azan tu 6 kali itu kalimat. Simak tadi Allah. Supaya jangan lupa awak, tiba waktu subuh, Pak, diingatkan balik dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 10 kali, Pak. Allahu Akbar itu 10 kali digemahkan. Di mana tu Ustaz? Azan tu 6 kali. Nanti iqamat ada pula di situ 4 kali. Menggemah seluruh permukaan bumi, Pak. Nah, sekarang jam berapa kita sini? Hampir jam 1. Kurangi 4 jam, Pak. 4 jam ke depan di Makkah orang akan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 menit yang lampau sebelum kita azan di sini, orang azan di Sijunjung, Pak. 3 menit sebelumnya orang di Damas Raya. 5 menit sebelumnya di Morobungo. Artinya belum habis orang mengungkapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung dengan kalimat itu. Itu yang menggemah kepada kita. Maka kalimat prase wala zikrullahi akbar itu menjadikan kita menjaga ibadah solat kita sampai kita bertemu dengan hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا